selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Aku bahagia karena Tuhan menjaga Papa, Mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Shalom.
Nah, gimana nih kabarnya adik-adik semua? Kakak-kakak berharap di sini adik-adik semuanya sehat selalu. Amin Kak Daud. Gimana semangatnya pagi hari ini? Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Kayaknya udah siap nih Kak. Semangatnya adik-adik sampai di sini tuh kerasa gitu Kak. Mantap pokoknya. Kalau gitu kita mulai aja acara Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Loh, kakak, adik-adik, coba lihat muka Kak Iren. Kenapa sih kok cemberut gitu? Iya nih, kok baru mulai aja udah cemberut aja mukanya. Ada masalah apa sih Kak Iren? Adik tahu nggak apa yang terjadi sama Kak Iren? Gimana ya Kak? Gini loh Kak, kemarin kan mamaku buat brownies, terus aku itu bantuin Kak.
waktu aku bantuin, aku tuh numpahin gula yang di piring, tapi piringnya itu di pinggir meja gitu loh Kak, jadi langsung tumpah. Tapi Kak Iren mau kan bertanggung jawab atas apa yang Kak Iren perbuat? Udah Kak Cindy, waktu itu aku langsung bersihin tumpahan gula dan pecahan kacanya. Tapi masalahnya aku gak berani bilang ke mamaku kalau aku udah numpain gula itu, dan aku gak berani minta maaf Kak. Waktu mamaku tanya di mana gulanya, aku diem aja Kak, soalnya aku takut kalau dimarahin. Kok gitu sih Kak Iren? Sebenarnya yang Kak Iren lakukan tadi itu udah bener, sudah mau bertanggung jawab atas apa yang tadi Kak Iren lakukan, bertanggung jawab sudah bersihkan apa yang Kak Iren tadi tumpahkan. Tapi harusnya Kak Iren juga minta maaf. Iya Kak Iren, apalagi waktu mamanya Kak Iren tanya, terus Kak Iren diem aja, kan kasihan, malah bingung cari-cari gulanya di mana ya tadi. Nah, gitu gimana? Tapi nanti kalau aku dimarahin sama mamaku, gimana Kak? Tenang aja Kak Iren, menurutku mamanya Kak Iren gak akan kok marah ke Kak Iren. Justru mamanya Kak Iren bakal lebih seneng karena Kak Iren sudah mau mengakui kesalahannya Kak Iren, mau minta maaf, dan sudah mau membersihkan yang tadi Kakak Iren tumpahkan. Oh gitu ya Kak. Jadi waktu kita buat kesalahan apapun itu, kita harus segera minta maaf ya Kak ya? Iya, harus itu. Nah, kakak-kakak dan adik-adik yang di rumah, bila kita bersalah kepada orang lain, maka adik-adik dan kakak-kakak harus segera minta maaf ya. Dan jangan menunda, Tuhan akan mengampuni kalau kita mengakui dosa kita. Melompat, berlari, bersukacita dalam hadiratnya, bernyanyi, berdoa, menari, berlutut, berdiri, puji dan angkat tanganmu, memuji, bersorak, menari. Semua bersorak, wow, Yesus Raja, Tuhan atas surga bumi, Dia layak disembah. Wow, wow, Yesus Raja, Tuhan atas surga bumi, Dia layak disembah. Melompat, berlari, bersukacita dalam hadiratnya, bernyanyi, berdoa, menari, berlutut, berdiri, puji Dia, angkat tanganmu, memuji, bersorak, menari. Semua bersorak, wow, Yesus Raja, Tuhan atas surga bumi, Dia layak disembah. Oh, wow, Yesus Raja, Tuhan atas surga bumi, Dia layak disembah. Oh, wow, Yesus Raja, Tuhan atas surga bumi, Dia layak disembah. Oh, wow, Yesus Raja, Tuhan atas surga bumi, Dia layak disembah. Oh, Mbak. Ya, kueku jadi jatuh atuh. Maaf, beta tak sengaja. Ganti yang baru. Wah, kesukaanku. Sini.
Hap, kena kok. Ih, Beta. Maaf, yang sekarang beneran kok. Set. Hap, kok kurang cepat sih. Maaf. Buat apa minta maaf kalau kamu teh nggak tulus? Wan, Iwan. Beta janji tak akan ulangi lagi. Beneran deh, maaf. Beta bercandanya kelewatan. Janji ya. Beneran. Kita suap ya. Nyam-nyam, enak ya. Nuhun ya, Bet. Sama Wan. Setelah kita ngomong-ngomong kalau Kak Iren tadi itu harus segera minta maaf, aku itu jadi inget loh ada satu kisah juga di Alkitab yang kisahnya hampir mirip-mirip. Kira-kira adik-adik atau kakak-kakak yang di sini bisa nggak tebak itu kisah tentang apa? Kisah apa ya, Kak? Aku dengar kisah ini dari guru sekolah minggu di gereja. Tapi apa ya? Tunggu. Aku inget Kak, sepertinya itu cerita tentang Nabi Nathan yang memperingatkan Daud atas perbuatannya yang salah. Bener nggak? Oh iya benar Kak Yasi. Yang kalau nggak salah waktu itu kedatangan Nabi Nathan tidak disangka-sangka oleh Daud. Bahkan awalnya Daud tidak sadar bahwa kisah yang disampaikan oleh Nabi Nathan adalah teguran keras yang ditunjukkan kepadanya. Ketika itu, Nabi Nathan menyatakan bahwa Daud telah berdosa dengan berbuat zina dengan wanita yang bernama Batsheba. Kemudian, Daud juga berbuat dosa karena Daud sudah menipu dan membunuh Uria yang adalah suami dari Batsheba. Daud sudah bersalah di hadapan Tuhan karena telah menghina Allah dengan melakukan kejahatan di mata Allah. Daud lupa bahwa status dirinya sebagai orang yang diurapi Allah sebagai Raja Israel, yang seharusnya Daud melindungi rakyatnya, bukan melakukan pembunuhan untuk kepentingan dirinya. Bahkan Nabi Nathan juga menyampaikan perumpamaan, bukan hanya mengajak Daud untuk menyadari kesalahannya sendiri, tetapi juga merupakan tuntunan kepada raja selaku hakim yang adil. Adik-adik, Nabi Nathan menggunakan perumpamaan dengan tujuan agar Daud dapat bersikap sebagai hakim yang menilai suatu kasus secara objektif. Seketika itu, Daud menjadi sangat marah kepada pelaku kejahatan yang diceritakan oleh Nabi Nathan. Nah, seketika itu Daud menjadi murka dan ia ternyata masih belum paham bahwa sebenarnya Nathan ini sedang mengisahkan tentang perilaku kejahatan yang secara tidak langsung membahas kejahatan Daud sendiri. Adik-adik tahu gak, akibat dosa Daud, ia harus menanggung hukuman sampai ke generasi berikutnya. Dan Allah tidak menyembunyikan kesalahan Daud untuk menunjukkan kebenarannya secara terbuka di depan bangsa Israel dan bangsa-bangsa lainnya. Kakak-kakak, adik-adik yang ada di rumah, ini adalah gambaran didikan Allah lewat hukuman. Selama sisa hidup Daud, dia harus menjalani hukuman Allah yang adil atas seorang pemimpin bangsa yang telah berbuat dosa. Nah, pengampunan dan penghukuman Allah sama-sama dinyatakan, sebab Daud sebenarnya harus mati, sesuai dengan hukum Taurat tentang perzinahan. Namun, Daud tetap hidup, sekalipun akan menanggung kepedihan karena kematian anaknya. Daud sebenarnya adalah seorang yang sangat beriman, tetapi ternyata ia juga seseorang yang sangat kejam. Ketika Nathan membuka kejahatan Daud dalam sebuah cerita, Daud menjadi sangat terkejut. Ia kemudian segera mengakui dosa-dosanya dan rela menerima hukuman Allah. Daud mengungkapkan isi hatinya yang sangat hancur karena penyesalan yang sangat dalam, dan dia berseru kepada Tuhan memohon pengampunan Tuhan. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba
dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi, ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu." Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Yesus
Adik-adik, gimana nih cerita dari Nabi Nathan yang memperingatkan Daud atas kesalahannya? Pasti adik-adik gak mau kan menerima hukuman gara-gara kesalahan yang sudah dibuat. Nah, tetapi ada yang menarik Kak dari cerita tadi, bahwa Tuhan tetap menjatuhkan hukuman kepada Daud sekalipun Tuhan juga mengampuni kesalahannya. Ini karena betapa besar kesalahan Daud melalui perumpamaan untuk membuat Daud sadar betapa keterlaluan perbuatannya sebagai orang yang diurapi Tuhan. Tapi adik-adik, ada sikap yang patut kita contoh dari Daud, yaitu bahwa Daud segera mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sama sekali tidak membela diri karena Daud tahu bahwa ia memang telah melakukan dosa yang sangat besar. Jadi kakak-kakak dan adik-adik yang di rumah, jika kita membuat kesalahan, mari kita segera meminta maaf dengan tulus dan juga memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan ingin kita tidak menyimpan kesalahan itu, tetapi justru mengakuinya di hadapan Tuhan. Ayo adik-adik, segeralah meminta maaf. Jangan sampai ditunda untuk mengakui kesalahan, tetapi segera memperbaikinya. Jangan berpura-pura untuk tidak tahu ya. Saling memaafkan. Di jalanan yang sepi, Tono bergegas mengayuh sepedanya sambil memegang bola. Ia berhenti di depan rumah Andi, lalu memanggil, "Andi, main bola yuk." Andi keluar dan bersama-sama Tono menuju lapangan untuk bermain bola dengan teman-teman yang lain. Ketika sedang seru tak sengaja, Dudu mendorong Andi sampai terjatuh dan menangis. Teman-teman segera menolong. Tono mengayuh sepedanya keluar dari lapangan dan kembali untuk membelikan plester luka di lutut Andi. Saat merasa lebih baik, mereka bersiap main bola lagi. Namun, Pak RT yang sedang berolahraga di pinggir lapangan menghampiri mereka. "Anak-anak, kalian harus hati-hati saat bermain bola. Jika melakukan kesalahan, harus segera minta maaf. Nah, Dudu dan Andi saling memaafkan ya." Sekarang, yuk kita baca apa kata Tuhan dalam kitab Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Tuhan ingin kita memiliki hati yang panjang sabar, sehingga kita mampu memberi maaf kepada orang yang bersalah kepada kita. Demikian juga ketika kita melakukan kesalahan, kita mau meminta maaf. Dengan begitu, kita sudah menjadi contoh yang baik untuk orang lain tentang bersikap bijak terhadap pelanggaran. Dan Tuhan pun akan senang. Bagaimana? Kalian pasti bisa melakukannya. Keselamatan dan kuasa
Sekarang waktunya ingat-ingat, ting. Yang pertama, bila kita bersalah kepada orang lain, maka kita harus segera meminta maaf. Nomor 2, jangan menunda untuk mengakui kesalahan, segera lakukan dengan tulus. Yang ketiga, Tuhan ingin adik-adik berani mengakui dosa dan meminta maaf tanpa malu dan gengsi. Dan yang keempat, jika sudah meminta maaf, jangan lupa untuk memohon ampun kepada Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita waktunya ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini ada di Kolose 3 ayat 13a. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seseorang akan yang lain. Oke adik-adik, jangan lupa dihafalkan ya ayat hafalannya. Kalau gitu sekarang kita mau beraktivitas. Yuk kita bersiap-siap. Sudah siap untuk beraktivitas belum? Pasti adik-adik sudah nunggu ya kak ya. Oke, kalau gitu sekarang kita mau buat aktivitas dengan judul Sukacita Pengampunan. Gimana caranya? Tapi tunggu dulu, dijelaskan dulu ya ada bahannya. Kak Darul. Oke, karena bahan yang pertama adalah kertas warna-warni atau kertas lipat, lalu spidol warna-warni, lalu lem dan gunting. Jadi cukup simpel ya adik-adik untuk alat dan bahannya. Kalau gitu kita mulai aja yuk. Oke, jadi setelah alat dan bahannya disiapkan, langkah yang pertama adalah diambil kertas lipatnya, kemudian kertas lipatnya dipotong dengan ukuran 2 cm kali 4 macam. Setelah dipotong sesuai ukuran tersebut, adik-adik lem masing-masing ujungnya. Dari yang paling panjang sampai nanti yang paling pendek ada di bagian atasnya. Nah, kalau sudah dilem bagian atasnya, dilem juga bagian bawahnya. Satu persatu seperti kita tadi ngelem bagian atasnya. Ya. Kita nanti mau membuat bentuk hati sebanyak 3 ya Kak ya. Jadi kertasnya harus sejumlah 3 kali lipatnya ini. Ya, kalau tadi kan kita motongnya ada 8. Berarti kalau dikali 3 ada 24 Kak. Ada 24. Nah, kalau udah selesai kita siapin tali. Karena nanti mau kita gantung kan Kak Cindy ya? Iya. Talinya terserah adik-adik mau panjang mau pendek. Terus jangan lupa untuk ditali dulu biar nggak lepas nanti. Kemudian setelah adik-adik menempelkan tali di antara 2 kertasnya, supaya lebih kuat bisa di strapless. Sebenarnya bisa dilem sih, kalau misalnya lemnya lebih kuat daripada lem kertas ini. Ya, biar nggak lepas gitu loh Kak. Jadi lebih enak kalau di strapless. Ya. Nah, bagian bawahnya juga di strapless supaya juga bentuknya jadi hati kayak gini. Nah, tadi yang kita bilang bikin hati sebanyak 3 macam itu sebenarnya seperti ini ya. Iya. Tapi ini dicontoh kita bikin satu dulu ya. Nanti kita tunjukkan di akhirnya. Nah, terus untuk selanjutnya kita mau bikin hiasannya Kak Cindy. Iya. Kita ambil
2 warna bebas. Adik-adik mau warna apa aja. Nah, kalau di sini kakak ambil warna biru dan hijau. Kemudian kita mau membuat yang sudah pernah kita buat seperti yang episode sebelumnya, Kak. Jadi kita mau membuat bentuk tangan yang sedang berdoa. Jadi adik-adik cukup menjiplak tangan adik-adik, kemudian nanti dipotong sesuai dengan gambarnya. Adik-adik bisa motongnya langsung 2 lembar, jadi nggak perlu motong satu-satu. Jadi dibolak-balik seperti ini ya, Kak ya? Supaya langsung mempermudah. Ini untuk hiasan aja ya sebenarnya ya, Kak ya? Nanti adik-adik juga bisa tambahin kayak gambar wajah yang lagi senyum. Iya, karena ini kan judul aktivitasnya apa, Kak Iren? Sukacita Pengampunan. Ya, ini juga dipasang tali ya, Kak ya? Mau digantung juga bersama-sama dengan hati yang kita buat tadi, Kak. Caranya sama ya, ditempelkan di antara kedua gambarnya, kedua kertasnya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya kita mau menuliskan ayat dan judul kegiatannya, Kak. Judul kegiatannya, judul aktivitasnya. Nah, ini kita mau tulis judul aktivitasnya dulu, yaitu Sukacita Pengampunan. Adik-adik bisa pakai spidol warna apa aja, warna-warni boleh banget. Bisa adik-adik hias. Nggak perlu terlalu besar kali ya, Kak ya? Nggak usah. Karena ini nanti juga akan menjadi serangkaian. Iya, betul. Dalam hiasan. Nah, ini di ayat hafalan yang tadi juga ditulis ya, ada di Kolose 3 ayat 13a. Kalau misalnya sudah ditulis, boleh dipotong. Ya, bentuknya bebas juga, Kak. Bebas juga. Boleh bergerigi, boleh bentuk awan, boleh kotak, boleh bulat, terserah boleh adik-adik. Hati, terserah. Boleh adik-adik. bentuk binatang juga boleh. Terus kalau sudah disiapkan seperti stick gitu ya. Adik-adik bisa pakai. Kalau ini kita pakai sumpit yang udah nggak kepake di rumah. Kalau misalnya adik-adik nggak punya sumpit, bisa juga pakai ranting pohon kecil. Ya, cari di lingkungan sekitarnya adik-adik. Pokoknya yang berbentuk stick. Sedotan mungkin juga bisa. Ya, Kak Iren. Kalau misalkan nggak ada tusuk sate juga bisa, Kak. Ya. Nah, kalau sudah, kemudian digantungkan hiasannya dan juga hatinya tadi. Ya. Kemudian ditempel-tempelkan hiasannya. Oke, udah jadi. Tinggal tempel hiasan sesuka hati adik-adik semua. Iya. Nah, sudah. Itu tadi proses dan juga contohnya ya, Kak ya. Semoga adik-adik semangat dan bisa mengikuti aktivitas kita hari ini. Kita tunggu. Oke adik-adik, sekarang waktunya pengumuman ya. Pengumuman yang pertama, untuk ayat hafalannya juga jangan lupa dihafalkan. Dan yang kedua, adik-adik tetap harus semangat untuk membaca atau mendengarkan renungan yang dikirim setiap hari oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu masing-masing. Jangan lupa minggu depan kita ada ibadah sekolah minggu onsite di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu jam 8 pagi. Selanjutnya, buat adik-adik yang masih mengikuti ibadah online, Sunday Funday akan tetap hadir menemani adik-adik semuanya jam 10 pagi di channel YouTube Elohim Ministry. Dan pengumuman yang terakhir untuk Papa Mama, jangan lupa untuk datang ibadah onsite hari Minggu jam 6 pagi di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri acara kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk berkat yang telah Kau berikan Tuhan. Terima kasih juga untuk firman yang telah disampaikan oleh kakak-kakak di sini, agar
kami bisa belajar untuk segera meminta maaf Tuhan. Tuhan ampuni setiap kesalahan kami dan ampuni setiap dosa yang telah kami perbuat Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di acara Sunday Funday minggu depan. Every day, sing and shout for Jesus. Sampai jumpa. Terima kasih. Bersamaku sekarang, ku mau hidup untukmu. Ini lagu pujian dariku. I will stand up, I will speak up, sing and shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and shout your name, Jesus, Jesus. Sing and shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and shout your name, Jesus.